Aloha. Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel Yohana Febrianti. Di minggu ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya yang membahas tentang kolonialisme di Indonesia. Minggu ini kita akan membahas mulai dari tahun 1942 sampai 1945. Jadi, stay tune ya. Jadi, di bulan Mei 1940, pada saat awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Pihak Hindia Belanda pun mengumumkan bahwa keadaan sedang krisis. Lalu, di bulan Julinya, Belanda mengumumkan bahwa ekspor akan diberhentikan kepada Jepang, dialihkan ke Amerika dan Inggris. Jadi, bagi mereka yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam pertempuran, mereka akan mengalami penyiksaan, perbudakan seks, sewenang-wenang, penahanan hukuman mati, dan kekerasan perang lainnya. Campuran dari Belanda dan Indonesia adalah aset yang paling dipentingkan bagi Jepang pada saat itu. Mungkin kita sudah sering dengar bahwa Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam saat Indonesia dijajah. Tetapi pada awalnya Romusa itu mendapat dukungan keras loh dari para masyarakat, bahkan mereka juga mendapatkan sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk perang semakin meningkat. Pengerahan Romusa itu sebuah keharusan atau mungkin sebuah kepaksaan juga. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Bayangin aja, rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga bahkan dikirim ke luar negeri seperti Vietnam, Burma, Muang Thai, juga Malaysia. Semua dipaksa bekerja tanpa diupahi dan diberi hidup yang layak. Selanjutnya ada Jugun Yanfu. Jugun Yanfu adalah tenaga kerja yang direkrut dari negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang dan sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Yanfu. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki kedudukan yang tinggi karena dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya ini kepada masyarakat Indonesia. Tetapi semua itu mendapat pertentangan dari masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dulu, para seniman dan media pers tidak sebebas sekarang. Jepang mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini digunakan Jepang untuk mengawasi para seniman agar tidak melenceng dari kebutuhan Jepang. Bahkan media pers pun dibatasi dan berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, berbeda dengan Hindia Belanda yang mengakses pendidikannya hanya bisa orang dari kalangan atas saja. Akan tetapi, sistem pendidikan Jepang saat itu memfokuskan pada kepentingan perang saja. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses pada semua kalangan, tapi jumlah sekolah menurun sangat drastis dari yang 21.500 sekolah menjadi 13.500 sekolah. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu
adalah karena untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Nah, wilayah-wilayah yang berhasil memenuhi kebutuhan ekonomi Jepang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir dari penjara. Kenapa sih Jepang mengajak kerjasama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap golongan nasionalis ini membawa pengaruh besar bagi rakyat Indonesia. Juga Jepang menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk menjajah Indonesia, melainkan untuk membebaskan bangsa Asia. Karena itu, Hatta menerima kerjasama Jepang ini, akan tetapi Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerjasama ini. Namun, upaya Jepang dalam membujuk ulama tersebut tidak berhasil. Lalu Jepang melakukan gerakan pada pagi hari saat orang-orang sedang melakukan sholat subuh. Dengan persenjataan yang sederhana, masyarakat memukul mundur tentara Jepang dan memaksa mereka kembali ke Lok Sumawe. Serangan kedua masih berhasil digagalkan oleh masyarakat, akan tetapi serangan ketiga, Jepang membakar masjid. Tetapi pemimpin pemberontakan, yaitu Tengku Abdul Jalil, berhasil meloloskan diri dari pengepungan musuh. Akhirnya dia juga tertembak pada saat sedang berdoa. Tokoh ini menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, yaitu melakukan seikirei pada pagi hari, yaitu membayar penghormatan kepada Kaisar Jepang menuju matahari terbit. Kegiatan seikirei ini menyinggung umat Islam yang ada di Nusantara karena dianggap syirik. Tokoh ini juga tidak tega dengan perbuatan tanam paksa pada masyarakat. Kewajiban paksa untuk porsi nasi dan pelaksanaan kerja paksa yang menghasilkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat Indonesia. Pemberontakan Teuku Hamid ini terjadi pada bulan November tahun 1944. Resistensi ini disebabkan oleh pengumpulan beras, Romusa, dan Heiho yang sudah di luar batas kemanusiaan. Sebagai seorang anak dari pejuang, mereka tidak tega melihat penderitaan rakyat ini. Juga pelatih militer Jepang, tentara Indonesia yang bersikap sombong dan merendahkan. Perlawanan Peta di Blitar merupakan resistensi terbesar yang ada di Pulau Jawa. Latar belakang dari perlawanan ini karena sikap arogan Jepang kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada tentara. Perlawanan ini direncanakan pada tanggal 21 April 1945, lalu pada tanggal 25 April 1945 Kusayari ditangkap dan divonis hukuman mati. Tetapi tidak dieksekusi karena Jepang tertekan kepada sekutu. Yang pertama, kebolehan Indonesia menjadi bahasa nasional komunikasi yang menjadikan Indonesia memantapkan dirinya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Yang kedua, Jepang mendukung anti Belanda sehingga mau tak mau Jepang mengakui nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional. Pengakuan Jepang menegaskan bahwa posisi pemimpin nasionalis Indonesia membolehkan mereka untuk memimpin Indonesia. Yang keempat, dalam bidang ekonomi mempunyai kumiai, mendirikan sekolah dasar selama 6 tahun dan 9 tahun lebih muda dari ketetapan sebelumnya, serta adanya SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir.
Yang pertama, penghapusan seluruh organisasi politik dan lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda. Yang kedua, munculnya Romusa. Yang ketiga, mobilisasi seluruh sumber daya alam yang ada seperti makanan, pakaian, logam, dan minyak sebagai kebutuhan untuk perang. Yang keempat, banyaknya petani padi yang kehilangan makanan sehingga banyak orang yang kelaparan. Nah, jadi begitu keadaan negara kita saat dijajah oleh Jepang. Beberapa kebijakan Jepang justru menyengsarakan masyarakat kita. Selain itu, Jepang juga mempunyai cara-cara licik untuk menguasai sumber daya alam dan sumber masyarakat bagi kita. Sekian video pengetahuan untuk minggu ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share untuk teman-teman kita semua agar pengetahuan kita bertambah. See you on next video. Bye-bye.